terkait dengan hasil keputusan MK yang jelas telah memutuskan terjadinya proses pembuatan undang-undang yang selama ini kita gugat dan sebagainya, memang secara formal memang sudah dibatalkan sebenarnya demi hukum. Jadi proses dan sebagainya terjadi konstitusional yang dilakukan dalam proses kemarin, sehingga apa yang menjadi sikap terkait hasil keputusan MK tersebut, ya kami di Serikat Petani sedari awal memang sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan kebijakan ataupun undang-undang. Nah, dengan berjalannya proses yang dilakukan di pemerintah bersama DPR yang kemarin menghasilkan undang-undang Ciptaker, itulah yang kemudian itu menghilangkan proses yang selama ini kita lakukan. Serikat Petani Indonesia memang selama ini berproses terlibat ya di dalam bagaimana itu undang-undang diperbaiki dan sebagainya. Keterlibatan kita hanya pada internal kita, jadi kita tidak pernah dilibatkan secara khusus, secara substansi bagaimana proses terjadinya kegiatan waktu pembuatan undang-undang tersebut. Sehingga jalan pilihan kita waktu itu memang mengambil jalan konstitusional dengan melakukan judicial review di MK. Dan kita sama-sama ketahui apa yang menjadi keputusan MK kemarin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama di DPR, di pemerintah, terkait dengan bagaimana sebenarnya membangun buat undang-undang yang baik, yang benar, yang tentu mempunyai kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini sangat-sangat, kalau menurut kita sangat-sangat menyayangkan proses yang kemarin. Tapi alhamdulillah proses hukum kemarin kita sudah selesai, sehingga ini menjadi produk undang-undang yang inkonstitusional, sehingga itu tidak bisa dilakukan bagaimana undang-undang ini terjemahkan, termasuk PP, peraturan pemerintah yang selama ini sedang ataupun sudah dibuat oleh pemerintah. Kita sama-sama ketahui hasil mahkamah kemarin jelas itu tidak bisa ditindaklanjuti. Ada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sudah itu memang harus dihentikan, apalagi yang akan dibuat tentu akan dihentikan. Bagi Serikat Petani Indonesia, tentu yang menjadi bagian penting di dalam Partai Buruh, sangatlah jelas apa yang harus dilakukan selama 2 tahun ke depan. Setidaknya kita akan memastikan bagaimana proses pembuatan undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini menjadi penting untuk kita lakukan. Pihak pemerintah pun tidak bisa hanya membuat kemauan sendiri yang sampai hari ini yang kita sama-sama ketahui kemarin ada konferensi pers dari Kementerian Menko Perekonomian itu seolah memaksakan diri, sementara jelas kita sama-sama kita ketahui hasil keputusan mahkamah kemarin itu seharusnya dihentikan prosesnya, kemudian diperbaiki selama 2 tahun. Apa yang diperbaiki tentu proses dan bagaimana isi dari undang-undang, isi dari kebijakan yang akan dilakukan. Ini yang harus disiapkan, bukan memaksakan diri untuk memastikan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja melalui turunan peraturan pemerintah itu dipaksakan untuk jalan. Setidaknya di sektor pertanian, kehutanan maupun di agraria ada sekitar 12 PP peraturan pemerintah yang hari ini sudah dikeluarkan. PP ini dilakukan tentu dengan proses yang sangat cepat pula karena Cipta Kerja begitu sudah disahkan, sudah diundangkan, kemudian pemerintah membuat peraturan-peraturan dukung dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Bagi Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh mencatat setidaknya ada sekitar 12 peraturan pemerintah, termasuk berkaitan dengan kehutanan, termasuk dengan lingkungan hidup, persoalan impor, persoalan yang terakhir adalah bagaimana membuat bank tanah. Kita sama-sama kita ketahui persoalan agraria di Indonesia itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan model Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sudah dibatalkan. Bahkan kalau sekarang sudah muncul peraturan pemerintah,
terkait dengan persiapan pembangunan bank tanah ini memaksa bagaimana proses reforma agraria dilakukan di Indonesia. Ini sangat keliru. Prosesnya sudah salah dalam proses pembuatan, mengabaikan prinsip-prinsip bagaimana peraturan-peraturan yang selama ini dilakukan itu menjadi sesuatu yang harus menjadi solusi. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu sangat jelas. Tapi kenapa proses yang seharusnya kemarin kalaupun ingin melalui perbaikan bukan disandarkan kepada Undang-Undang Pokok Agraria, tapi justru dibuatlah Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat bermakna, sangat bernilai tanah hanya dimaknai sebagai alat komoditas. Logika bank tanah. Jadi kalau urusan investor nanti butuh tanah, tinggal menghubungi bank. Bank akan menyediakan dan sebagainya. Ini yang jauh dari keinginan kita semua. Sehingga Partai Buruh tegas menolak bagaimana korporasi-korporasi yang rakus terhadap tanah, rakus terhadap tambang dan sebagainya, ini harus kita hentikan. Sangat tepat kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan, kemudian tentu turunannya otomatis juga dibatalkan. Termasuk yang saya bilang, yang paling penting terkait dengan pembaruan agraria, mendistribusikan tanah, itu tidak bisa disandarkan kepada kepentingan modal, kepentingan pasar. Bank tanah sangat kental terhadap itu. Sehingga bagi pemerintah seharusnya itu dihentikan, pelaksanaan PP yang sudah dibuat itu harus dihentikan, kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama perjuangkan bagaimana sebenarnya reforma agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kaum tani di desa dan sebagainya, ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu yang menjadi cita-cita kita. Partai Buruh tentu menjadi bagian penting ke depan bagaimana membuat kebijakan undang-undang yang itu sangat dibutuhkan, sangat perlukan bagaimana perlindungan terhadap kaum petani, kaum buruh, dan sebagainya. Saya pikir itu secara umum terkait dengan sikap partai kita, Partai Buruh, Serikat Petani, dan Serikat Nelayan, dan sebagainya, terkait hasil keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin.